Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi logaritma. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah melukis grafik fungsi logaritma. Nah, untuk melukis grafik fungsi logaritma, kalian harus mengingat kembali materi tentang menggambar grafik fungsi eksponen. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan definisi turunan fungsi logaritma. Yang kedua, melukis grafik fungsi logaritma. Definisi fungsi logaritma dituliskan dalam bentuk fx sama dengan logaritma x dengan basis a, atau ya fx ya ini bisa diganti y ya. Logaritma y sama dengan logaritma x dengan basis a, yang juga berarti logaritma x dengan basis a sama dengan y, sama dengan ini ya, ekuivalen. Jika dan hanya jika, seperti kemarin, a berpangkat y sama dengan x, a berpangkat y sama dengan x. Untuk keterangannya sama ya, kalau a itu adalah basis logaritma, x itu adalah numerus, dan y itu adalah hasil logaritma atau range logaritma. Nah, untuk melukis grafik fungsi logaritma, perhatikan contoh satu berikut. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan logaritma x dengan basis 2. Langkah pertama, ini kita harus perhatikan ini dulu. Nah, ini akan ekuivalen dengan fx-nya diganti y dulu ya. Y sama dengan logaritma x dengan basis 2. Nah, setelah itu, ini juga Ibu bisa buat seperti ini. 2 Ibu balik ya, 2 logaritma x dengan basis 2 sama dengan y. Jadi ini Ibu balik yang ruas kiri di ruas kanan, yang ruas kanan ke ruas kiri. Seperti ini jadinya. Nah, ini kan sama dengan, kalau seperti kemarin ya, ini sama dengan 2 berpangkat y. 2 berpangkat y sama dengan x. Kan seperti itu ya, atau x sama dengan 2 berpangkat y. Maka di sini Ibu tulis x sama dengan 2 berpangkat y. Nah, fx-nya itu Ibu misalkan y. Jadi kita nanti sudah punya nilai x dan nilai y. Nah, sekarang kita masukkan beberapa nilai x dulu ya. Salah Ibu, kita masukkan beberapa nilai y dulu. Nilai y itu bisa kalian pilih dari bilangan bulat ya. Jadi misalnya kalian pilih min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau bisa bilangan-bilangan lain. Nah, pokoknya harus bilangan bulat ya, supaya mudah. Nah, ini Bu ambil dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau y-nya diketahui itu nilai-nilainya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, maka kalian cari nilai x-nya. Yang pertama Ibu ambil nilai y-nya adalah min 3. Untuk y sama dengan min 3, maka nanti x sama dengan ambil yang ini ya. Maka nanti x sama dengan 2 berpangkat y. Sama dengan 2 berpangkat min 3. Berapakah hasil 2 berpangkat min 3? Kita sudah belajar kemarin kalau 2 berpangkat min 3 itu sama dengan 2 berpangkat 3. 2 berpangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2, 8 ya. Maka di sini jawabannya 1/8. Lanjut lagi. Kalau y-nya min 2, maka nanti x-nya sama dengan 2 berpangkat y gitu ya. 2 berpangkat min 2. Maka ini menjadi 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Nah, bagaimana kalau y sama dengan min 1? Maka x nanti sama dengan 2 berpangkat min 1. Sama dengan 1/2 pangkat 1, yaitu 1/2. Kalau y-nya sama dengan 0, maka nanti x sama dengan 2 berpangkat 0. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ibu lanjutkan. Kalau y-nya sama dengan 1, berarti nanti
X-nya sama dengan berapa? 2 berpangkat 1, hasilnya 2. Kalau Y sama dengan 2, maka nanti X sama dengan 2 berpangkat 2, hasilnya adalah 4 ya. Ini belum Ibu tulis tadi, ini 2, ini 4 hasilnya. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 3 ini ya, berarti nanti X sama dengan 2 berpangkat 3. Berapa 2 berpangkat 3? 8, betul. Nah, sekarang Ibu punya nilai X-nya. Ibu punya nilai X-nya adalah 1/8. Ibu punya nilai X-nya adalah 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, 8. Ibu punya nilai Y, itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ibu tuliskan ulang menjadi tabel seperti ini ya. Nah, ini ya, selanjutnya adalah memasukkan koordinat 1/8, min 3, 1/4, min 2, setengah, min 1, 1,0, 2,1, 4,2, 8,3 ini ke grafik Kartesius ya, koordinat Kartesius seperti ini. Ibu mulai 1/8, min 3, 1/8. Kalau ini setengah bagi 2 1/4, 1/4 bagi 2 1/8. Nah, kira-kira di situ 1/8, min 3. Kira-kira di sini ya. Nah, kemudian ini 1/4, min 2. Kira-kira di sini ya. Kemudian setengah, min 1. Nah, seperti itu. Kemudian 1,0. Kemudian 1,0 sudah ya. Kemudian 2,1, 2, X-nya 2, Y-nya 1 ya. Kemudian 4,2, X-nya 4, Y-nya 2. Kemudian 8,3. Nah, kita hubungkan ya titik-titik itu dengan sebuah garis yang kurva mulus ya, kurva mulus. Nah, kurvanya melengkung seperti ini. Nah, ini adalah grafik fungsi logaritma f(x) sama dengan logaritma x dengan basis 2. Selesai sudah contoh 1. Sekarang kita lanjut ke contoh 2. Gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan logaritma x dengan basis setengah. Jadi caranya sama ya, seperti yang tadi. Ini kita buat dulu. Y sama dengan logaritma x dengan basis setengah. Kita buat fx ini kita ganti dengan y. Setelah itu, Ibu balik ya, setengah logaritma x sama dengan y. Nah, seperti itu. Setelah itu, ini berarti ini kan sama dengan setengah pangkat y. Ubah jadi fungsi eksponen ya. Setengah pangkat y sama dengan x. Seperti itu ya. Atau bisa ditulis x sama dengan setengah berpangkat y. X sama dengan setengah berpangkat y. Ibu tulis. Nah, fx-nya diganti dengan y. Nah, selanjutnya sama ya. Kalian tetapkan beberapa nilai y. Ambil beberapa bilangan bulat ya. Terserah kalian mau ambil berapa. Ibu ambil min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Sekarang kita akan cari nilai x-nya. Untuk y sama dengan min 3, maka x-nya nanti sama dengan setengah berpangkat y, gitu ya. Rumusnya ambil yang ini. Setelah itu nanti ini akan menjadi bagaimana? Setengah berpangkat, y-nya diganti min 3 ya.
Nah, ini sendiri kan 1/2 itu kan 2 pangkat min 1 ya. Udah pernah belajar dulu. Berarti nih, kalau begini kan dikalikan ya. Min 1 kali min 3, 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? 8 ya. Nah, selanjutnya lagi, Y sama dengan min 2. Berarti X sama dengan setengah berpangkat Y sama dengan setengah berpangkat min 2 ya. Jadi nanti ini sendiri adalah 2 berpangkat min 1 dipangkatkan min 2. Berapa hasilnya ini? 2 berpangkat min 1 kali min 2, 2. Berapa hasilnya? 4 ya. Kemudian selanjutnya, untuk nilai Y sama dengan min 1, caranya sama. X sama dengan setengah berpangkat min 1. Berarti nanti setengah, salah ya Ibu, berarti nanti Berarti nanti 2 berpangkat min 1 ya, setengah ditulis menjadi 2 berpangkat min 1. Kemudian pangkatnya ditulis lagi. Min 1 kali min 1 hasilnya plus 1 ya. Jadi jawabannya adalah 2. Nah, selanjutnya lagi bagaimana kalau nilai Y-nya 0? X sama dengan setengah berpangkat 0. Semua bilangan jadi pangkatkan 0, hasilnya 0 ya. Kemudian lagi, kalau Y-nya sama dengan 1, maka nanti caranya X sama dengan setengah berpangkat 1. Setengah berpangkat 1 hasilnya adalah setengah. Pelajari lagi fungsi eksponennya ya, yang sudah pernah Ibu ajarkan dulu. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 2, berarti nanti X sama dengan setengah berpangkat 2. Setengah berpangkat 2 berapa? Setengah kali setengah berapa? 1/4. Ibu nggak ulangi ya, karena sudah pernah belajar dulu. Untuk Y sama dengan 3. Ini Y sama dengan 3 ya. Maka hasilnya nanti X sama dengan setengah berpangkat 3. Berapa setengah berpangkat 3? 1/8. Ya. Nah, berarti sekarang kita punya beberapa koordinat ya. Nah, sekarang kita punya beberapa koordinat ya, yaitu 8, min 3, 4, min 2, 2, min 1, 0,0, setengah, 1, seperempat, 2, seperdelapan, 3. Nah, Ibu tuliskan ulang dalam tabel seperti ini. Nah, tugas kita selanjutnya adalah memasukkan koordinat-koordinat ini, 8, min 3, 4, min 2, 2, min 1, dan seterusnya, ke dalam koordinat kartesius ya. Kita mulai dengan 8, min 3. X-nya 8, Y-nya min 3. Yang kedua, 4, min 2. 4, min 2 di sini. Yang ketiga, 2, min 1. 2, min 1. Kemudian 1,0. 1,0. Kemudian setengah, 1. Setengah, ini setengah ya. 1 berarti kira-kira di sini. Kemudian seperempat, 2. Kemudian 1/8,3. Nah, sekarang kita hubungkan titik-titik itu dengan kurva mulus. Nah, Ibu hubungkan ini dengan kurva mulus ya.
Nah, kurva Ibu kurang mulus, tapi kalau kalian menggambar harus lebih bagus daripada gambar Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah grafik fungsi logaritma fx sama dengan logaritma x dengan basis setengah ya. Nah, selesai untuk contoh 2 ya. Sekarang coba kalian perhatikan grafik pada contoh 1 yaitu grafik fx sama dengan logaritma x dengan basis 2. Ini tadi gambarnya ya, seperti ini kan. Kemudian juga perhatikan gambar pada grafik pada contoh 2 yaitu grafik fx sama dengan logaritma x dengan basis setengah. Yang ini gambarnya. Nah, ini kalau Ibu gabung dalam suatu Ibu gabung menjadi satu koordinat kartesius, kan gambarnya nanti menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita analisis sifat-sifat grafik fungsi logaritma fx sama dengan logaritma x dengan basis 2 dengan grafik fungsi logaritma fx sama dengan logaritma x dengan basis setengah. Sekarang perhatikan. Yang garis berwarna merah dengan warna biru ini berpotongan di satu titik. Titik mana itu? Yaitu titik 1,0. Inilah yang disebut dengan titik potong atau intercept. Inilah yang disebut dengan titik potong atau intercept. Ya, itu yang disebut dengan titik potong atau intercept. Kemudian perhatikan juga kalau misalnya ini ya grafik fungsi yang warna merah dengan yang warna biru ini punya sumbu simetri. Sumbu simetrinya di sini ya, yaitu di garis ini ya, di sumbu x ya, di sumbu x atau di garis y sama dengan 0. Jadi ini adalah sumbu simetrinya yang ini. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetrinya ya adalah sumbu x, simetri. Sumbu simetrinya yaitu sumbu x ya, SBX itu sumbu x ya. Atau bisa juga kita sebut bahwa ini adalah garis y sama dengan 0 ya. Ini kan garis y sama dengan 0. Sumbu simetrinya adalah sumbu x atau garis y sama dengan 0 ya. Nah ini, Ibu tanda ini sumbu simetri ya. Nah, demikian pembahasan kita pada hari ini. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.